Di sisi lain, Arif mengendarai motornya melewati gelapnya malam. Meski ini baru jam 9 malam, tapi sudah terasa sangat sepi di jalanan. Motor Arif terhenti di sebuah lampu merah perempatan. Hanya ada beberapa kendaraan yang berhenti bersamanya. Begitu pula kendaraan yang lewat hanya sedikit. Arif bisa saja menerobos lampu merah, tapi tidak akan ia lakukan. Lampu merah itu entah kenapa terasa sangat lama. Bahkan saking lamanya, Arif sampai bisa melamunkan kejadian yang tadi. Orang-orang yang ada di video Nana itu baru pertama kali Arif lihat. Dan sepertinya mereka sudah ada sejak lama. Arif sudah muak dengan semua hal mistis ini. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Pikirannya kacau. Kondisinya semakin memburuk setiap harinya. Kalau gue bakar aja itu buku gimana ya? Tepat setelah Arif bicara seperti itu, seseorang yang sedang ingin menyeberang malah berhenti dan berdiri menatap Arif. Padahal Arif pikir ia bicara sangat pelan. Arif terus menatap balik orang itu. Keningnya tak henti-hentinya mengerut untuk memastikan dia itu siapa. Seketika banyak orang datang dari sebelah kanan dan kiri. Mereka semua datang dan berdiri di samping orang yang tadi untuk menatap Arif. Tatapan mereka sangat menyeramkan. Arif sendiri dibuat bingung. Ia ingin meminta bantuan pada orang yang di sampingnya, tapi ternyata orang-orang yang ada di sampingnya pun ikut menatap Arif tajam. Arif terus menatap ke sekelilingnya. Mereka semua kompak menatap Arif tanpa ia tahu maksudnya apa. Satu orang yang ada di depan Arif perlahan mendekatinya, sangat dekat. Dan kali ini Arif melihat wajahnya sangat jelas. Seperti manusia biasa tapi lebih seram. Arif berusaha menahan nafasnya agar detak jantungnya tidak terus berdebar kencang karena ketakutan. Orang itu kemudian memegang tangan kanan Arif dan menariknya kencang. Putuskan. Tidit. Klakson motor dan mobil yang ada di belakang Arif menyadarkan Arif. Sekejap orang itu sudah ada di seberang jalan dan menjauh. Arif sendiri tidak tahu apa yang barusan terjadi. Jika itu hanya hayalan saja, tapi orang yang tadi masih ada dan bisa Arif lihat dengan jelas. Arif tidak peduli. Ia lalu menjalankan motornya kembali dan menuju rumahnya. Entah kenapa hari ini menjadi sangat lelah. Arif sampai di rumah kakaknya. Rumah ini memang selalu terlihat sepi dan menyeramkan setiap detiknya. Padahal rumah ia berada di tengah pemukiman padat penduduk. Assalamualaikum kak, gue udah pulang. Teriak Arif tapi tidak ada balasan dari kakaknya. Arif mengecek dari bawah tangga. Rumahnya menjadi sangat sunyi dari biasanya. Kak, panggil Arif lagi. Masih tidak ada jawaban dari Gema. Lalu Arif segera menuju kamarnya Gema. Arif pikir mungkin kakaknya sudah tidur atau sedang ada di kamar mandi. Saat ia mengecek kamar Gema, seisi ruangan ternyata kosong. Bahkan di dalam kamar mandi pun tidak ada dia. Arif bingung mencari kakaknya di mana, padahal kendaraan dia ada di garasi. Arif kembali mencari kakaknya. Ia segera menuju dapur. Tapi ada suara dari balik pintu rubana. Itu sangat terdengar jelas oleh Arif. Saat Arif mengecek, ternyata pintunya sudah terbuka sedikit. Arif pikir mungkin itu suara kakaknya yang sedang ada di rubana. Ia pun segera turun dan mengintipnya dari tangga. Arif melihat seorang pria sedang berdiri membelakanginya. Sangat aneh. Malam-malam ini dia sedang ada di rubana sendirian. Ngapain kak? Itu Gema yang ternyata dari tadi ada di rubana. Gema menengok. Ia baru sadar Arif sudah ada di rumah. Ini barang-barang bapak, besok mau gue bawa. Barang apaan nih? Arif melihat satu persatu barang milik bapak yang ada di dalam kardus. Barang-barang biasa. Arif mengambil sebilah pisau yang cukup panjang dan besar. Ia merasa tidak asing dengan pisau dan ukiran yang ada di gagangnya. Udah taruh lagi, lu siap-siap aja buat besok. Gema mengambil paksa pisau itu dan menaruhnya kembali. Ia juga segera pergi dari rubana menuju kamarnya. Tapi Arif masih penasaran dengan barang milik ayahnya. Kalau ini punya bapak, kenapa bisa ada di sini? Arif, besok kita berangkat pagi-pagi, teriak Gema. Iya, balas Arif. Arif tidak peduli. Tahu besok juga ia akan bertemu ibunya yang bisa menjelaskan semuanya. Jadi Arif bisa menyimpan pertanyaan ini untuk besok, termasuk tentang kakaknya yang bersikap aneh akhir-akhir ini. Di sisi lain, hari ini langit sedikit gelap.
Tidak seperti biasanya yang selalu menyorot panas ke permukaan. Arif masih menunggu kakaknya yang sedang bersiap-siap. Ia menunggu di ruang tamu dan tanpa sadar melamun. Suara langkah kaki terdengar sangat jelas. Entah apa yang sedang dilakukan Gema di atas sana. Tapi hal itu membuat Arif geram dan tidak sadar lagi untuk menunggu. Tok 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 tok. Ada seseorang yang mengetuk pintu rumah dengan cepat. Niat Arif untuk menghampiri kakaknya ia urungkan, lalu berjalan menuju pintu untuk mengecek siapa di sana. Om Dava. Arif mendapati sosok pria parubaya tengah berdiri di depannya. Arif, sapa Om Dava. Arif melirik ke sekeliling, ingin memastikan bahwa Om Dava datang sendirian. Ada apa Om? Om dengar kamu mau ke rumah ibu kamu. Iya, kita mau jenguk ibu. Boleh saya ikut? Untuk apa Om? Gema ternyata sudah ada di belakang Arif secara tiba-tiba. Ibu kalian itu istri dari kakak Om. Jadi Om cuma mau jenguk aja, jawab Om Dava. Tidak ada sedikit pun kecurigaan yang Arif lihat dari permintaan Om Dava. Berbeda dengan Gema yang begitu sinis melihat kehadiran Om Dava di sana. Kalian bisa berangkat bareng pakai mobil Om, ajak Om Dava lagi. Ikut gue. Gema menarik Arif menjauh dari Om Dava dan membawanya ke dapur untuk bicara empat mata. Tatapan mata Gema menyimpan banyak kebencian. Meski Arif sendiri tidak tahu apa yang membuat Gema sangat benci pada Om Dava. Gue gak bisa percaya sama dia, ungkap Gema berbisik. Kak, gimana pun juga dia cuma mau jenguk ibu. Rif, dengar, dia itu adiknya bapak. Dan bapak yang udah buat hidup kita terus diteror sama makhluk gak jelas. Mungkin aja dia punya niat yang sama. Lo gak bisa punya pikiran negatif kayak gitu kak. Dia cuma emang pengen jenguk. Udah sih lo izinin aja. Terserah deh ya. Gue udah curiga sama dia dari lama. Curiga apa? Lo gak akan ngerti. Lah gimana gue ngerti? Lo coba jelasin aja kagak. Cepet ambil buku lu dan siap-siap. Kita berangkat sekarang. Gema mulai tersulut emosi. Ia lalu pergi ke Rubana untuk mengambil sesuatu. Terakhir kali Gema marah, ia merasakan aura negatif di rumah ini. Seolah ada yang ikut marah dan mengamuk bersama dengan Gema. Arif tahu kalau Gema akan menyuruhnya membawa buku itu. Jadi dia sudah menyimpan buku itu sejak lama di dalam tas. Arif kembali menghampiri Om Dava. Ia merasa tidak enak membiarkan pria itu berdiri di luar rumah sangat lama. Meskipun dia pernah mengusir Arif secara kejam, tapi Arif tetap tidak bisa marah pada omnya itu. Iya, pasti. Tunggu. Seperti sedang berbicara dengan seseorang, Arif melihat Om Dava begitu serius bicara sambil berbisik. Suaranya dapat terdengar oleh Arif dari balik tembok. Ia memergoki Om Dava bicara dengan seseorang, tapi di mata Arif tidak ada siapa-siapa di sana. Om Dava seketika menengok dengan cepat ke arah Arif, membuat Arif kaget dan berpura-pura baru saja akan menghampiri Om Dava. Pria parubaya itu tersenyum tipis pada Arif. Senyumannya lebih terlihat kaku dan membuat Arif merinding. Gimana Arif? Tanya Om Dava memastikan. Tunggu Kak Gema, kita berangkat sebentar lagi. Setelah menunggu Gema dari Rubana, akhirnya ia kembali membawa beberapa barang di tangannya. Itu barang yang pernah Arif lihat kemarin. Barang milik bapak yang ingin dikembalikan oleh Gema. Kita berangkat, perintah Gema. Setelah jenguk, Anda langsung pulang. Gak ada cara nginep, paham? Peringat Gema pada Om Dava. Ucapan tersebut lebih terdengar seperti ancaman di telinga Arif, tapi ia tidak bisa melakukan apa-apa selain menonton. Karena Arif sendiri tidak tahu ada masalah apa antara Gema dan Om Dava. Di sisi lain, Nana menatap kosong keluar restoran. Langit sepertinya akan menurunkan air yang begitu banyak sebentar lagi. Ia tahu Arif hari ini izin untuk menjenguk ibunya. Nana sebenarnya sangat ingin ikut dan mengetahui semuanya secara detail, tapi itu tidak mungkin. Kalau lu bengong terus tiba-tiba hujan, biasanya ada hal buruk yang terjadi, bisik seseorang di dekat telinga Nana. Kaget gue setan. Bara terus tertawa melihat ekspresi Nana yang terkejut. Ia tidak berpikir kalau Nana akan kaget seperti itu. Masih pagi nak, bengong mulu loh. Gue masih gak habis pikir sama rekaman yang kemarin. Ngerekam apa sih lo? Sampai kayak orang gila gitu. Plak, lu yang gila. Nana menabok pelan tubuh Bara. Abis lu kayak kesurupan gitu kemarin. Coba gue lihat. Penasaran kan jadinya?
Nana mengeluarkan ponselnya, lalu mencari video tadi malam. Ia sangat yakin jika di video tersebut pasti ada sesuatu yang terlihat. Bara melihat video yang diberikan Nana. Ia memperhatikan setiap sudut di video tersebut, tapi tetap tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Halu lo, orang gak ada apa-apa kok. Sekali lagi lo ngomong gitu, gue masukin jari gue ke mulut lo. Pandangan Bara langsung teralihkan dengan orang-orang yang berdiri di depan restoran. Mereka seperti ingin masuk tapi ragu. Ada customer tuh nak, mau makan kayaknya kesini, ucap Bara lalu menunjuk ke kumpulan orang tersebut. Mana? Itu anjir. Bara menunjuk kembali. Sekarang buta ya mata lu, gak ada apa-apa kok, pekik Nana kesal. Bara cukup yakin apa yang sedang ia lihat. Tadi ia melihat banyak sekali orang yang sedang berdiri di luar restoran, seperti sedang siap-siap untuk masuk ke restoran ini. Sumpah, tadi banyak yang mau kesini, kok pada cabut ya? Udahlah, lu siapin apa kayak di belakang biar santai. Bara masih penasaran dan malah berjalan keluar restoran untuk mengecek. Padahal restoran sudah buka 1 jam yang lalu, tapi tidak ada satupun yang datang untuk makan. Sekeliling restoran sangat sepi pengunjung. Yang Bara lihat barusan mungkin hanya sekelompok orang iseng yang sedang berdiri di sana karena menunggu sesuatu. Bara pun segera masuk kembali dan bersiap-siap di dapur. Bara mengupas beberapa bawang dan memotongnya agar bisa siap pakai untuk dimasak. Tapi fokusnya masih sangat kacau karena tadi bawang yang sedang ia kupas pun jatuh ke lantai. Sayang banget harus kebuang gara-gara jatuh. Bara segera mengambil bawang tersebut untuk membuangnya. Tapi ternyata ada beberapa bawang lainnya di lantai terhimpit di bawah meja. Bara melihatnya samar-samar, tapi ia yakin kalau hanya bawang miliknya lah yang baru saja jatuh. Pandangannya terus memperhatikan benda itu, sangat busuk dan sudah berjamur. Terlihat jelas akar di setiap sudut benda itu. Perlahan benda itu bergerak. Bara kini sadar kalau benda itu ternyata sebuah jari tangan seseorang dan jari itu dengan cepat masuk ke bawah meja lalu menghilang. Bara terpeloncat kaget. Ia tak sadar sampai terdorong ke belakang dan menabrak rak yang ada di belakangnya. Bara merasa perutnya sedikit mual. Ia merasa ada sesuatu yang aneh di perutnya. Seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam perut Bara. Ia merasakan gerakan itu dari dalam perutnya menuju tenggorokannya. Bara menggaruk-garuk lehernya karena merasa tidak nyaman dengan sesuatu yang bergerak di dalam lehernya. Dengan cepat Bara berlari menuju toilet dan melihatnya dari kaca, memastikan apa yang sedang ada di dalam tubuhnya. Saat ia sedang melihat apa yang ada di dalam mulutnya, gerakan tersebut menghilang dan Bara tidak merasakan mual dan apa-apa lagi. Nafas Bara terengah-engah. Ia sangat ketakutan dengan apa yang barusan terjadi pada dirinya. Bara segera membasuh wajahnya untuk menenangkan dirinya. Tiba-tiba, mulutnya langsung terasa penuh oleh sesuatu. Bara memuntahkan banyak sekali benda aneh dari mulutnya. Banyak darah yang keluar dari sana, membuat Bara tidak berhenti untuk memuntahkan semua yang ada di dalam mulut dia. Terlihat beberapa jari yang sudah membusuk dan berjamur keluar dari mulut Bara. Hal itu membuat Bara semakin mual dan terus-menerus muntah. Kini Bara menatap dirinya di depan cermin wastafel. Tapi dia malah melihat sosok pria dengan jas rapi menatap dingin pada Bara. Pria itu lalu tersenyum ke arah Bara. Siapa yang mengambil jariku? Nana! Baru memanggil Nana lemas dengan mulutnya yang masih penuh dengan darah. Tanpa henti ia terjatuh di lantai dan memojokkan dirinya agar tidak melihat sosok pria tadi. Nana! Mendengar Bara berteriak, Nana segera menghampiri Bara. Ada apa, Bar? Nana terkejut mendapati temannya bersimbah darah. Ia juga melihat dengan jelas jari manusia di wastafel. Jari yang tercium sangat busuk serta berjamur. Nana sendiri bahkan ingin muntah melihatnya. Tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi Nana segera membawa Bara keluar dan membawanya ke klinik di dekat restorannya. Sementara itu, di sisi lain, jarak ke Sukabumi sebenarnya tidak terlalu jauh dan lama. Hanya dalam waktu 3 jam saja sudah sampai di sana.
Selama perjalanan, Arif, Gema, dan Om Dava duduk di bangku yang berbeda. Mereka tidak mau untuk duduk bersebelahan. Om Dava yang menyetir, Arif duduk di belakangnya, dan Gema duduk di kursi paling belakang sembari terus menatap sinis Om Dava dari jauh. Aura kebencian Gema semakin terlihat jelas. Keheningan tercipta selama perjalanan, membuat Arif sendiri tidak bisa melakukan apapun selain mengikuti mereka berdua diam. "Sebentar lagi kita sampai," ucap Om Dava memberitahu. Arif juga sudah tahu kalau mereka sedang memasuki kawasan tempat tinggal ibunya. Setelah ayah Arif meninggal, Gema dan Arif memutuskan untuk membawa ibunya pindah dari Jogja ke Sukabumi. Mereka berdua berpikir kalau ibu terus tinggal di sana, dia akan terus tertekan dengan semua kenangan bersama ayahnya. Tapi ternyata semua itu sama saja. Ibu Arif semakin sakit setiap harinya. Dari kejauhan, pandangan Arif sudah tertuju dengan gerombolan yang berarak bersama. Beberapa orang juga terlihat sedang membawa sebuah keranda. Om Dava berinisiatif untuk memperlambat mobilnya agar bisa menghargai orang yang ingin dimakamkan saat itu. Salah seorang membuat perhatian Arif tertuju padanya. Sosok gadis yang sangat ia kenal meski dari jauh. Om, saya turun di sini aja. Rumah ibu udah deket kok," pinta Arif tanpa basa-basi. "Ada apa? Saya harus temui seseorang dulu." Om Dava mengangguk paham. Ia pun langsung menghentikan mobilnya agar Arif bisa turun. Tapi tanpa sadar Arif malah membiarkan kakaknya hanya berduaan dengan Om Dava. Arif tidak tahu apa yang akan mereka debatkan selama Arif tidak ada. Arif turun dari mobil dan segera menghampiri gadis tersebut. Karena gerombolan tadi belum cukup jauh, jadi Arif tidak perlu susah payah mengejarnya. "Yasmin!" panggil Arif sedikit teriak. Gadis itu pun sadar namanya dipanggil dan langsung menoleh mencari sumber suara tersebut. "Mas Arif? Apa kabar Yasmin?" "Baik mas. Mas sendiri gimana kabarnya? Udah lama banget ya mas?" "Baik kok, mas baru bisa cuti sekarang." Arif melirik sedikit pada keranda yang sedang dibawa menuju pemakaman itu. "Siapa yang meninggal?" "Itu paman Yasmin, Pak Kusni." Arif kaget mendengar orang yang meninggal tersebut. Yasmin mengangguk pelan. "Iya mas." "Kenapa?" bukannya menjawab. Tapi Yasmin hanya tertunduk bungkam tidak mengeluarkan suara. Ia merasa sedikit bingung bagaimana menjelaskannya ke Arif. "Nanti Yasmin ceritakan." "Mas turut berduka cita ya." "Iya mas, makasih." Yasmin menoleh ke belakang dan baru menyadari kalau orang-orang sudah pergi cukup jauh. "Mas, Yasmin harus pergi dulu. Nanti Yasmin ke rumah ibu mas." "Iya, mas tunggu di sana ya." Tidak ada lagi balasan. Yasmin hanya mengangguk dan pergi begitu saja, menyusul orang-orang untuk ikut menguburkan pamannya. Arif juga segera pergi menuju rumah ibunya. Jaraknya tidak begitu jauh jika berjalan kaki. Tapi saat Arif membalikkan badannya, tampak beberapa orang tertinggal dengan gerombolan yang akan memakamkan Pak Husni. Mereka berjalan rapi, melewati Arif yang berdiri mematung di pinggir jalan. Pakaian mereka sangat rapi, tidak seperti ingin melayat, lebih mirip akan pergi ke sebuah pesta. Ketika mereka melewati Arif, Arif sadar kalau dirinya dilirik oleh mereka semua. Meski mereka berjalan lurus, tapi matanya dengan tajam melirik ke arah Arif. Arif memutuskan untuk pergi saja daripada hanya dia melihat sekelompok orang aneh tadi. Di sisi lain, Arif memperhatikan setiap sudut kampungnya itu. Sudah banyak sekali perubahan, tapi tidak terlalu mencolok. Hanya ada satu hal yang menyita perhatian Arif. Sebuah gerbang menuju hutan yang sudah di portal. Tahun lalu, saat Arif datang, portal itu belum ada sama sekali. Arif hanya berpikir, kalau mungkin hutan tersebut sudah milik seseorang, atau ada sesuatu yang harus dihindari di sana. Sebuah hutan yang dihalangi selalu tersimpan misteri di dalamnya, yang sudah seharusnya tidak diungkapkan di hadapan umum. Mungkin sudah hampir 1 tahun pula Arif tidak datang ke kampung ini. Dan setiap Arif lewat, warga di sana semuanya kompak menatap Arif dengan tatapan tajam.
sangat aneh untuk dijelaskan. Tatapan sinis yang jarang Arif lihat. Mereka seolah sedang mengawasi kehadiran Arif yang tiba-tiba datang ke kampung mereka, seperti sebuah ancaman baru saja yang datang untuk menghancurkan mereka semua. Tak mau terus ditatapan tajam dan asing oleh warga kampung, Arif mempercepat jalannya dan tidak menghiraukan tatapan warga barusan. Arif akhirnya sampai di rumah ibunya. Mobil Om Dava juga sudah terparkir di luar. Arif segera masuk ke dalam dan menuju kamar ibunya. Gema dan Om Dava ternyata masih ada di dalam kamar ibunya Arif. Mereka terlihat sedang berbincang-bincang. Meski ibunya masih terlihat pucat dan lemas, ia tetap berusaha duduk dan berbincang dengan orang-orang di atas kasur miliknya. "Assalamualaikum Bu, Arif pulang," ucap Arif menghampiri ibunya sambil mencium tangan ibunya. "Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Rif?" tanya ibu Arif pelan. "Habis ketemu Yasmin, Bu. Arif baru tahu kalau Pak Husni meninggal. Ibu dengar mayat Pak Husni baru ditemukan 2 hari setelah sempat hilang." "Hilang?" Arif kaget mendengar penjelasan ibunya. Gema dan Om Dava masih terlihat biasa saja. Mungkin mereka berdua sudah diberitahu oleh ibu, makanya bisa bersikap tenang seperti itu. "Hilang kemana, Bu?" tanya Arif lagi penasaran. "Ibu juga nggak tahu. Kejadian itu ditutupin semua pihak keluarganya. Sudah berkali-kali kejadian seperti itu terjadi di sini. Mereka yang keluar rumah lewat jam 1 malam selalu hilang tanpa jejak, dan lusa mayat mereka pasti ditemukan sudah tak bernyawa," jelas ibu Arif. Arif baru tahu ada kejadian itu di sini. Kampung ini mulai terasa aneh. Arif semakin tidak tenang untuk tinggal berlama-lama di sini. Bahkan sempat terlintas sedikit di benak Arif untuk membawa ibunya tinggal di kota bersama Arif dan Gema, asalkan bisa terhindar dari kejadian aneh seperti tadi. "Saya permisi sebentar. Saya harus bertemu kepala dusun dan meminta izin menginap di sini," ujar Om Dava. Gema sepertinya masih tidak terima dengan kehadiran Om Dava. Ia malah menghalangi Om Dava untuk menginap di rumah ibunya. "Saya bilang gak ada acara nginep. Setelah matahari tenggelam Anda bisa segera pergi," paksa Gema dengan nada meninggi. "Gema, udah," lerai ibu. "Dia itu paman kamu. Masih satu keluarga dengan kita. Tidak apa-apa kalau mau menginap." Gema malah menatap kesal ibunya sendiri. Takut emosinya memuncak, Gema pergi keluar tak tahu kemana. Sedangkan Om Dava tersenyum puas dan pergi menuju rumah kepala dusun. Sekarang tinggallah Arif dengan ibunya berdua. Dan ini juga waktu yang tepat bagi Arif untuk menanyakan semuanya pada ibunya. "Sifat Kak Gema lagi aneh, Bu, akhir-akhir ini," jelas Arif. "Kenapa dia?" "Setelah dia koma, banyak hal yang berubah dari Kak Gema. Aku gak ngerti juga." Ibu Arif tiba-tiba batuk tanpa henti, sampai membuat dadanya sangat kesakitan. Arif yang panik segera mengambilkannya minum, lalu menyuruh ibunya agar berbaring untuk istirahat. Saat melihat ibunya sudah sedikit tenang dan mulai tertidur lelap, Arif sedikit merasa kecewa karena belum sempat menanyakan apapun. Ia lalu memutuskan untuk pergi dan diam di teras depan rumah, sembari menunggu siapapun nanti yang akan datang. Arif hanya duduk di depan teras sambil terus melamun. Jawaban seperti apa yang akan Arif dapatkan dari ibunya nanti, tapi yang jelas Arif sudah ingin bebas dari semua kutukan ini. Dret, ponsel Arif berdering. Ia lalu mengecek dan membaca nama siapa yang menelponnya. Tanpa pikir panjang, Arif lalu menjawab telepon tersebut. "Halo Nak, ada apa?" "Bara masuk klinik." "Loh, kenapa? Bukannya dia lagi kerja?" "Iya, tapi tiba-tiba dia muntah darah banyak banget di toilet. Sempat beberapa kali dia teriak dan gue gak tahu apa yang terjadi. Tapi gimana keadaan dia sekarang?" "Dia baik-baik saja, cuma ada sedikit infeksi di lehernya." "Separah itu kah?" "Iya, tadi dokter bilang ada sesuatu benda keras dan tajam, seolah baru keluar dari tubuh Bara. Makanya leher dia infeksi." "Kok bisa? Benda apa itu?" "Enggak tahu. Tapi kalau gue perhatiin, Bara baru kayak gini setelah nggak sengaja bikin kakak lu marah." "Kok jadi kakak gue sih, Nak?" Arif sedikit kesal dengan ucapan Nana.
lo tuh gak ngerasa ada yang aneh gitu dari dia? Nah, kakak gue kan lagi sama gue di sini. Mana mungkin dia mau celakai Bara. Rif, lu sadar dong. Bara itu emang anaknya suka cablak, tapi beda keadaannya setelah ketemu kakak lu. Nah udah ya, Kak Gema gak ada hubungannya sama ini semua. Terserah lu Rif. Manfaatin waktu lu dengan baik di sana supaya gak ada korban lagi. Korban? Panggilan tersebut langsung terputus. Nana sangat bersikeras kalau ini ada hubungannya dengan Gema. Yang jelas itu khodamnya ya teman-teman. Tapi tidak ada satu bukti pun yang masuk akal kalau Gema lah pelakunya. Arif memang sadar sikap Gema sedikit berubah, tapi dia tidak mungkin percaya begitu saja kalau Gema yang melakukannya. Bagaimana bisa juga? Di sisi lain, matahari mulai terbenam, langit cerah digantikan dengan awan yang gelap tanpa cahaya sedikit pun. Suasana sore hari yang sedikit mencekam, ditambah warga desa yang tidak menunjukkan aktivitas lagi dan bersiap-siap untuk tetap tinggal di dalam rumah. Yasmin akhirnya datang menemui Arif setelah mengantarkan pamannya dimakamkan. Dia terlihat sangat lusuh, tidak seperti terakhir kali ia bertemu dengan gadis ini. Gimana pemakamannya? Tanya Arif yang langsung berdiri saat Yasmin datang. Lancar mas. Yasmin memberikan senyum tipis yang kaku. Duduk, pinta Arif yang tidak tega melihat Yasmin kelelahan. Tatapan mata Yasmin seolah menyimpan banyak rahasia di dalamnya. Mulutnya bungkam dan sulit untuk memulai bicara. Kamu tahu, kamu bisa ceritain semuanya ke mas kan? Ujar Arif agar Yasmin bisa menceritakan semua kesedihannya. Yasmin menarik nafas pelan sebelum mulai bercerita. Paman itu orang yang baik. Yasmin gak tahu siapa yang tega ngelakuin itu. Ngelakuin apa maksudmu Yas? Arif heran dengan arah pembicaraan Yasmin. Paman sempat hilang beberapa hari. Kami kira dia sedang tugas keluar kota seperti biasanya. Tapi saat Yasmin sedang mencari rumput untuk pakan ternak, Yasmin menggantungkan ucapannya. Ia termenung sesaat. Arif hanya bisa mengelus pelan punggung Yasmin agar dia sedikit tenang dan melanjutkan ceritanya. Ya, Yasmin temuin mayat paman sudah tak bernyawa di pinggir hutan. Yasmin sempat pikir kalau itu hanya batang pohon yang usang, tapi ternyata itu tubuh paman yang sudah mengering seperti kayu. Seolah darah dalam tubuhnya sudah keluar semua dari sana. Sudah dapat ditebak dengan jelas oleh Arif kenapa Yasmin bertingkah agak aneh sekarang. Trauma mendalam melihat sebuah mayat di depan matanya langsung pasti sangat memukul jiwanya. Apalagi itu adalah mayat dari salah satu keluarganya yang berakhir mengenaskan. Siapa pelakunya Yasmin? Sudah dilaporkan ke polisi? Yasmin menggelengkan kepalanya dengan cepat. Warga di sini tidak pernah percaya dengan polisi. Mereka pikir kalau polisi hanya akan memperburuk keadaan. Justru polisi akan membantu menemukan pelakunya Yasmin. Enggak mas. Yasmin mendadak membentak Arif tanpa sebab. Gadis ini berubah 90 derajat dari sebelumnya. Ini bukan hal yang bisa ditangani polisi. Arif tertegun mendengarkan. Penjelasan ibu dan Yasmin mulai terasa jelas dan nyambung. Dan sudah jelas kalau kampung ini bermasalah. Yasmin pergi dulu mas, sudah mulai gelap. Warga di sini dilarang untuk keluar rumah lagi setelah gelap, ungkap Yasmin. Lalu berdiri dan segera pamit dari Arif. Memangnya kenapa? Arif masih tidak mengerti. Karena dulu semuanya tampak normal di sini. Itu peraturannya, jangan mas langgar. Yasmin bergegas pergi setelah bicara kasar seperti itu ke Arif. Sedikit menyakitkan, tapi dapat Arif wajari. Dibanding memikirkan ucapan Yasmin, Arif justru lebih khawatir dengan kepergian Om Dava dan Gema yang sejak pertengkaran kecil tadi belum kunjung kembali. Langit pun sudah sangat gelap. Hitungan menit juga matahari sepenuhnya hilang, lalu digantikan dengan bulan purnama. Perasaan aneh apa ini? Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih untuk Bang Hema, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya kalau ada komen-komen yang belum saya balas. Nanti saya usahakan balas. Terima kasih ya. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.